Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hendriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jalur Ciamis. Saya baru tingkat 2, kelas 2A dan baru semester 4. Di video ini saya akan mengenalkan tumbuhan, yaitu tumbuhan alang-alang. Jadi isi dari video itu akan ada pertama klasifikasi, yang kedua bukan. Oke, ulang lagi. Yang pertama itu bakal ada klasifikasinya, selanjutnya bakal ada deskripsinya, selanjutnya itu ada kunci determinasinya. Nah, untuk kunci determinasinya aku bakal lampirin di belakang karena itu tuh cuma ngebaca doang, jadi bakal ada audionya doang. Nah, untuk kunci determinasinya itu sendiri aku ambil dari buku Flora. Jadi nanti aku bakalan tunjukin buku Floranya, cuma karena sekarang nggak dibawa. Oh iya, mohon maaf juga kenapa saya ngambil videonya di rumah bukan di kampus. Nah, pertama aku akan langsung membahas tentang klasifikasinya. Untuk klasifikasi dari tumbuhan alang-alang ini tuh kingdomnya merupakan kingdomnya Plantae atau tumbuhan. Untuk divisionya yaitu Magnoliophyta, untuk kelasnya itu Liliopsida, selanjutnya ordonya itu Ordopoales, lalu familinya itu Poaceae, lalu genusnya itu Imperata, dan nama spesies ilmiahnya itu Imperata cylindrica L. Nah, untuk deskripsi dari tumbuhan ini itu deskripsinya tumbuhan ini itu merupakan tumbuhan habitusnya itu semak, karena semak itu kan tidak jelas batangnya, dan juga tingginya juga rata-rata tuh kurang dari 2 meter, dan dari tumbuhan alang-alang ini tuh panjang rata-ratanya tuh paling panjang itu cuma 1,5 meter. Karena batang pokoknya yang tidak jelas, jadinya itu termasuk dalam habitus semak. Selanjutnya untuk akarnya. Nah, untuk akar dari tanaman ini tuh merupakan akar yang berbentuk rimpang. Jadi ini bagian akarnya. Akar-akarnya itu menjalar dan berbuku-buku. Bisa dilihat kan ini buku-buku akarnya. Ini tuh benar-benar berbuku-buku, dan ini tuh meskipun rimpang, berbentuk rimpang, tapi akarnya tuh keras, tapi dicabutnya juga lumayan susah. Selanjutnya masuk ke bagian batang. Untuk bagian batang ini tuh batangnya tuh tinggi ya, naik tinggi kayak gini, tinggi banget. Dan tingginya itu tadi kan aku udah sebutkan, tadi itu tingginya itu paling rata-ratanya itu antara 20 cm sampai dengan 80 cm atau bahkan 1,5 meter, itu pun kalau paling tingginya. Dan untuk batangnya itu bentuknya silinder. Silindernya itu bisa berukuran 2 sampai dengan 3 mm. Selanjutnya di batangnya juga berbuku-buku. Ini buku-bukunya. Buku-buku di batangnya.
Jelas kan? Berbuku bukan? Berbuku bukan? Berbuku-buku. Setelah kita membahas dari batang, kita bahas ke bagian daun. Oh maaf, tadi di bagian batang itu belum selesai. Nah, karena di bagian batang itu di buku-bukunya itu terdapat bulu-bulu. Ya sih benar, ya terdapat bulu kan? Ada bulu-bulu gitu kan? Jadi ada bulu-bulu halus gitu. Oh ya, ada bulu-bulunya. Udah sih, cuma nambahin bagian batang itu ada bulu-bulunya. Nah, ada bulu-bulunya. Selanjutnya kita masuk ke morfologi daunnya. Nah, untuk dari daun tanaman ini tuh, daunnya itu daun tidak lengkap. Dan daunnya itu berbentuk garis panjang seperti kita, dan berujungnya tuh berujung runcing, dan panjang daunnya itu sampai 12 cm. 12 sampai dengan 30 cm, dan di bagian ujung daun ini tuh runcing, jadi kayak tajam, tapi gak tajam-tajam amat ya. Selanjutnya dari batang, dari akar, batang, dan daun kita masuk ke bunga. Nah, untuk buah alang-alang ini berbentuk malai dengan bulir bunga yang tersusun rapat, bentuk elips meruncing, mempunyai rambut-rambut halus yang ringan sehingga mudah terbawa angin. Itu berfungsi untuk memperluas perluasan habitatnya. Nah, untuk jaraknya itu tergantung seberapa jauh angin dapat membawanya. Bunga alang-alang ini memiliki benang sari berwarna kekuningan dan putih tunggal berwarna keunguan. Bunga alang-alang ini memiliki benang sari yang kerap kali dengan 2 kepala sari putik ataupun ungu, tangkai putik 2 dengan kepala putik yang panjang berwarna ungu dan muncul dari anak bulir yang panjangnya 4 mm putih ataupun keunguan. Selanjutnya pada bagian buah alang-alang ini itu tidak begitu terlihat, tetapi ketika masak buah alang-alang akan berfungsi sebagai alat untuk melayang, berbentuk bulat panjang dengan ujung buah yang meruncing. Buahnya ditutupi oleh daun pelindung, dan apabila sudah masak buahnya itu akan rontok. Jadi si buahnya itu akan rontok ya kalau masak. Sebelumnya aku udah ngejelasin karena aku udah ngejelasin klasifikasi sama deskripsinya. Sekarang tinggal aku jelasin kunci determinasinya. Nah, untuk kunci determinasinya biasa aku ambilnya dari buku Flora yang dikasih sama dosen pemampu aku. Ini bukunya. Jadi yang aku dapetin dari hasil kunci determinasi untuk menentukan determinasinya itu, aku dapetnya itu 1B, 2B, 4A, sama 5A. Jadi dari hasil kunci determinasinya itu dapatin ciri-cirinya itu ada 1B. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan bunga sejati sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik tumbuh-tumbuhan berbunga. Lalu kita loncat ke nomor 2. Nomor 2 itu aku milihnya 2B yang ciri-cirinya itu tidak ada alat pembelit, tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit dengan batang, poros, daun, ataupun tangkai daun. Kita loncat ke nomor 3. Di nomor 3 itu aku pilihnya nomor 3B, yaitu daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas. Kita loncat ke nomor 4. Di nomor 4 aku milihnya 4A yang mempunyai ciri-cirinya itu bangsa rumput atau yang menyerupainya, daun mempunyai tulang daun sejajar atau melengkung, tidak berduri dengan pangkal, berpelepah. Bunga-bunga merupakan bulir yang terdapat di ketiak, skam atau sisik tipis. Selanjutnya aku milih nomor 5. Di nomor 5 ini aku milihnya nomor 5A, batang bulat, kadang-kadang sedikit pipih, tangkai karangan bunga, kebanyakan berbuku, lidah atau karangan rambut pada batas antara pelepah dengan helaian daun kerap kali kelihatan jelas. Ujung sekam kadang-kadang berjarum, sekam tidak pernah tersusun spiral. Nah, setelah itu aku baru nemuin nama familinya, yaitu famili Graminae. Jadi dari hasil kunci tersebut aku dapetin kunci determinasinya itu yang pertama 1B, 2B, 3B, 4A, sama 5A. Dapatlah aku Graminae.
dengan tumbuhan alang-alang ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengetahui tentang tumbuhan alang-alang ini, jadi bisa mengenal lebih jauh tentang tumbuhan alang-alang ini. Semoga video ini bermanfaat dan belum dikasih video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.